Halo semuanya, saya Jennifer Agnesia dari kelas 11 AKL 3, nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, beserta dengan strategi mengatasinya. Yang pertama, ancaman dalam bidang ideologi. Komunisme di Indonesia seperti adanya Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal, serta terdapat upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis yang dilakukan beberapa pihak pada tahun 1926, 1946, 1948, dan 1965. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap paham komunis juga menyebabkan berkembangnya paham komunis di Indonesia. Strateginya, yang pertama, bersifat selektif terhadap setiap ideologi yang masuk. Yang kedua, mencari tahu lebih banyak informasi dari luar negeri agar tidak salah mengambil keputusan. Yang ketiga, membentengi diri dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, menanamkan rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Ancaman yang kedua yaitu provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA yang berbahaya bagi ideologi Pancasila karena SARA merupakan hal yang sensitif. Strateginya yaitu saling menghormati dan menghargai serta mengendalikan diri. Yang kedua, menjalin hubungan dengan melakukan kegiatan positif bersama tanpa memandang bulu. Yang ketiga, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Ancaman yang ketiga yaitu gerakan radikalisme Islam, di mana masuknya paham-paham radikalisme Islam, yaitu Islam garis keras menimbulkan teror dan pembentukan kelompok-kelompok radikal yang tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga kelangsungan ideologi Pancasila. Paham radikal yang berkembang berpandangan bahwa hanya paham mereka yang benar dan sesuai, sehingga menginginkan Pancasila tidak lagi digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Strateginya yaitu upaya penanaman nilai-nilai keindonesiaan serta nilai non-kekerasan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal yang diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, pendidikan, dan lain-lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, melakukan deradikalisasi agar kelompok inti, militan, simpatisan, dan pendukung yang meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya, serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi kebangsaan yang memperkuat NKRI. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap politik. Yang pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang marak terjadi di Indonesia, seperti banyaknya pejabat di Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan semata untuk pribadi. Hal ini sangat merugikan bangsa dan menghambat kemajuan bangsa itu sendiri. Kolusi juga mengakibatkan penyuapan menggunakan uang yang semakin marak ditambah dengan nepotisme yang menunjukkan adanya ketidakadilan di Indonesia dalam menjabat suatu jabatan. Strateginya memperkuat keimanan dan budaya. Yang kedua, sistem pengajian yang layak. Yang ketiga, pembuatan sistem birokrasi dan hukum anti korupsi serta anti kolusi. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Yang kelima, kesadaran kolektif dan kontrol publik. Ancaman yang kedua yaitu konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, di mana di Indonesia dengan berbagai macam suku, ras, dan agama yang memiliki banyak sekali budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi, ironisnya, sampai saat ini banyak sekali konflik yang tercipta akibat perbedaan agama dan suku yang didalangi oleh bidang politik. Strateginya, melakukan hubungan politik yang sehat tanpa perlunya diskriminatif. Yang kedua,
meningkatkan dan menanamkan rasa kebersamaan dan toleransi terhadap seluruh rakyat NKRI. Yang ketiga, tidak mengaitkan masalah politik dengan SARA dan menyelesaikan masalah politik tanpa harus membawa SARA, melainkan dengan menggunakan perdamaian dan kekeluargaan. Yang keempat, menciptakan peraturan terkait perendahan dalam bidang politik yang berkaitan dengan SARA. Ancaman yang ketiga yaitu penurunan paksa pemerintahan, di mana di Indonesia terdapat kasus besar-besaran di mana warga berusaha menurunkan Presiden Soeharno. Pada masa itu, kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang seperti ekonomi. Hal ini diakibatkan karena kerusuhan yang terjadi di mana-mana, khususnya di Jakarta. Penurunan paksa pemerintahan ini erat kaitannya dengan politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Strateginya, pemerintahan dijalankan secara adil tanpa adanya tujuan hanya untuk memakmurkan orang-orang yang berada di pemerintahan itu saja, melainkan kesejahteraan rakyat juga harus diutamakan. Yang kedua, keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan agar rakyat pun ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Yang ketiga, kejelasan pemerintah dalam melaksanakan amanatnya, dan kejelasan tersebut harus ditunjukkan dan dibuktikan pada rakyat agar rakyat pun dapat diyakini oleh pemerintahan yang sedang berlangsung tanpa adanya kecurigaan. Ancaman yang ketiga yaitu ancaman terhadap ekonomi. Yang pertama, infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat ekonomi yang ada di Indonesia dan stabilitas ekonomi yang ada. Hal itu disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Karena hal itu mempengaruhi aspek ekonomi dan bidang yang lainnya. Strateginya, yang pertama, pendanaan infrastruktur. Yang kedua, perhatian yang lebih dari pemerintah. Yang ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, perencanaan infrastruktur. Ancaman yang kedua yaitu adanya masalah pengangguran yang sudah menjadi masalah yang paling sering dijumpai di Indonesia. Dan setiap tahun, tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin meningkat. Jika tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi, maka kemiskinan juga akan semakin tinggi. Pengangguran menjadi ancaman di bidang ekonomi, karena jumlah pengangguran yang banyak dapat menghambat kemajuan bangsa dan negara. Strateginya yaitu, yang pertama, mendorong majunya pendidikan. Yang kedua, mendukung dan mengembangkan usaha wirausaha. Yang ketiga, mendorong suatu usaha yang formal. Yang keempat, meningkatkan pelatihan keterampilan dan pelatihan pekerja untuk industri modern. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Ancaman yang ketiga yaitu adanya penyebaran virus corona yang membuat banyak harga barang sembako di Indonesia naik, seperti misalnya bawang dan rempah. Ditambah dengan harga masker yang naik drastis, karena banyak sekali orang yang membutuhkan masker. Hal ini berdampak pada ekonomi Indonesia karena mempererat hidup para kaum miskin yang tidak mampu membeli masker untuk melindungi dirinya sendiri. Dan virus corona juga mengakibatkan kejatuhan ekonomi yang sangat signifikan. Rantai pasokan terganggu dan permintaan konsumsi domestik di Indonesia sedang tertekan. Sektor perdagangan dan pariwisata mengalami pelemahan terbesar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini pun turun dari 4,9% menjadi 4,8%. Strateginya, pemerintah menetapkan hukuman pidana bagi orang-orang yang menimbun masker atau menjual masker dengan harga yang sangat tinggi. Yang kedua, pemerintah merilis berbagai stimulus fiskal untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Yang keempat itu ada ancaman terhadap sosial budaya. Yang pertama, munculnya budaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Hal ini terjadi karena arus globalisasi yang membuat warga Indonesia ingin memakai produk-produk lainnya dari orang luar negeri. Ditambah lagi dengan adanya rasa ingin sombong dan pamer dengan memakai barang dari luar negeri. Strateginya, menanamkan rasa cinta terhadap produk Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan rasa bangga saat memakai produk Indonesia. Yang ketiga, pemerintah yang berusaha meningkatkan mutu barang yang lebih unggul daripada produk impor. Ancaman yang kedua yaitu munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap suatu nilai hidup tertinggi.
Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Strateginya yaitu memulai hidup sederhana dan selalu bersyukur. Yang kedua, membuat skala prioritas mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, cermat dalam berteman atau bergaul agar tidak terpengaruhi sifat hedonisme yang mereka miliki. Ancaman yang ketiga yaitu adanya penyebaran virus corona yang mengakibatkan berubahnya sedikit tradisi Indonesia yang biasanya selalu menyapa satu sama lain dengan bersalaman untuk menandakan hubungan yang ramah. Kini sudah tidak berlaku lagi karena untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran yang lebih luas lagi akan virus corona. Karena virus corona dapat menyebar melalui kontak fisik, maka bersalaman pun dihimbau untuk tidak dilakukan pada saat ini. Strateginya yaitu diberlakukan cara menyapa yang baru tanpa bersalaman. Yang kedua, sapa menyapa tetap terjadi, namun orang tidak melakukannya melalui kontak fisik. Yang ketiga, dilakukan penyuluhan terhadap semua orang agar menyapa menggunakan siku yang jauh dari wajah untuk sementara. Yang kelima, ancaman terhadap pertahanan keamanan. Ancaman yang pertama yaitu persengketaan wilayah yang merupakan pertengkaran mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang tanah antara dua atau lebih negara, atau mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang tanah oleh sebuah negara, sehingga ia menguasainya dari bekas negara yang kini tidak lagi diakui oleh sang negara penguasa. Hal ini sering dialami Indonesia seperti perebutan wilayah antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 1976. Karena kedua negara tersebut memasukkan Sipadan dan Ligitan dalam batas-batas wilayahnya. Strateginya yaitu memberi perhatian kepada wilayah perbatasan. Yang kedua, ketegasan atas berbagai provokasi yang mengaku kedaulatan suatu negara. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana untuk menjaga keutuhan wilayah. Yang keempat, menyelesaikan penamaan seluruh pulau kecil dan penempatan simbol-simbol kepemilikan dan kedaulatan pulau-pulau terluar. Ancaman yang kedua yaitu aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dari dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kedaulatan bersenjata itu biasanya terorganisir menimbulkan korban tanpa mengenal rasa berperi kemanusiaan, seperti bom di 3 gereja di Surabaya yang memakan korban jiwa karena adanya bom bunuh diri. Strateginya yaitu keamanan instansi dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing juga perlu mendapat kontrol yang baik. Yang kedua, mempelajari berbagai modus aksi teror yang pernah dilakukan atau mungkin sudah dilakukan, berkonsentrasi pada hal-hal yang bisa mengancam objek vital, bekerja sama dengan badan internasional. Ancaman yang ketiga yaitu sabotase yang merupakan tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personil, dan aktivitas dari bidang yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kehancuran harus menimbulkan efek psikologis yang besar, misalnya seperti kasus tumpahan minyak yang diakibatkan oleh sabotase yang dialami oleh Medco Energi. Strateginya yaitu melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang kedua, memperketat keamanan dan pengawasan dalam negara. Yang ketiga, meneliti dengan serius sesuatu yang terlihat mencurigakan atau berjalan dengan tidak semestinya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.